Mencekam. Sebuah drama horor Indonesia. Burhan, seorang pemuda yang diwarisi sebuah rumah oleh orang tuanya. Rumah yang tak pernah ditinggali lagi sejak peristiwa tragis 2 tahun lalu yang terjadi di rumah itu. Ayah, ibu, dan Balestari harus meregang nyawa di rumah itu. Sampai saat ini, pelakunya belum ditemukan. Kabarnya, rumah itu selalu mengeluarkan aura mistis, dan itu dirasakan oleh warga di sekitar rumah. Mengerikan. Tapi Burhan tidak ada pilihan lain kecuali menempati rumah itu saat dia harus bekerja di Solo. Rumah itu memang banyak kenangan, tapi karena sudah lama kosong dan banyak yang terganggu, Burhan pun berpikir 1000 kali untuk kembali. Tapi Kirana kekasihnya selalu meyakinkan Burhan untuk tinggal di sana. Han, gimana? Kamu besok jadi pindah ke rumah itu? Aku masih bimbang, Ran. Baksonya seporsi ya, Pak? Kamu kenapa bimbang sih, Han? Bukannya kamu sendiri yang mau kerja di sana? Udahlah, gak usah bimbang lagi. Aku paham, Ran. Aku cuma masih takut aja kalau harus ke rumah itu loh. Makasih, Pak. Kenapa harus takut? Memangnya arwah orang tua kamu akan bunuh kamu? Justru, kalau kamu ke sana, mungkin bisa ungkap siapa pembunuh mereka. Baiklah, aku akan coba. Nah, gitu dong. Lagian sama rumah sendiri kok takut? Udah deh, gak usah ngeledekin aku. Malam sebelum Burhan berangkat ke rumah itu, Burhan teringat permintaan ibunya yang tak sempat dikabulkan. Dek, ibu kangen sama adek. Kalau bisa, besok pulang ya. Pesan yang diterimanya sebelum Burhan menemukan jasad keluarganya. Esok harinya, Burhan memantapkan diri untuk pergi ke rumah peninggalan bapak. Dengan langkah yakin tidak akan terjadi apa-apa. Aku yakin ayah, ibu, dan Balestari gak akan mungkin menyakitiku. Bismillah. Selama perjalanan, Burhan berusaha menjauhkan pikiran negatifnya tentang rumah peninggalan bapak itu. Hingga sampai di depan rumah itu di malam hari, ia disambut dengan gerbang besar yang tak terawat. Dinding rumah yang cukup kotor dan tak jarang ditumbuhi pepohonan. Akhirnya sampai juga. Kok rumahnya jadi begini ya? Burhan memandang di sekeliling rumah, kemudian mendekat ke pagar, lalu masuk perlahan. Assalamualaikum. Ini kan pohon mangga yang Bapak tanam. Aku ingat banget kenapa Bapak tanam pohon ini. Supaya jadi saksi suka duka keluarga kami. Bapak emang luar biasa. Aku ingat pohon ini ditanam waktu aku umur 5 tahun. Duh, kok aku ngerasa ada yang aneh sama pohon ini. Burhan sedikit melamun. Tapi tak lama, suara teleponnya berdering. Iya, halo? Loh, kamu kenapa, Han? Kok kayak orang ketakutan gitu? Ada yang aneh, Ran. Apanya yang aneh? Kamu tuh yang aneh. Serius, Ran. Kamu ingat pohon mangga di rumah ini yang aku pernah ceritain? Iya. Kenapa? Sekarang pohon itu sudah semakin lebat. Dan kayaknya ada yang ngeliatin aku dari atas sana. Aku gak kuat, Ran. Loh, terus kamu bakal nyerah gitu aja? Udah deh, percaya sama aku. Gak akan terjadi apa-apa kok. Itu tuh cuma hayalan kamu aja, Han. Halo? Han? Kok diem aja sih? Iya. Baiklah, aku akan coba masuk. Makasih ya, sayang. Nanti aku telepon lagi ya. Astagfirullah. Suara apa itu? Duh, lihat gak ya? Gak usah deh. Semoga bukan apa-apa.
Pikiran Burhan semakin kacau dengan munculnya suara itu. Ia terdiam sejenak, mematung seolah kakinya terikat kencang di lantai. Burhan berusaha untuk lanjut masuk ke dalam rumah. Perlahan, ia membuka pintu rumah yang sudah lapuk. Bunyinya sangat khas dan menakutkan. Namun lagi-lagi, belum jauh ia melangkah ke dalam rumah, ada hal yang mengejutkannya. Dan Aduh, apalagi sih itu? Siapa juga panggil namaku? Dan ngapain juga sih orang lain bertamu malam-malam begini ke rumah kosong? Aku gak mau nengok belakang deh. Mendengar suara itu, Burhan langsung berlari dan masuk ke salah satu kamar lalu menutup pintu rapat-rapat. Burhan langsung bergegas menidurkan tubuhnya. Tak berani ia membuka mata lama-lama, apalagi menengok ke belakang ke arah suara itu. Suasana sepi dan semakin dingin mengantarkan Burhan ke alam mimpi. Pagi menjelang, matahari mulai masuk ke celah-celah rumah. Suara damai di pedesaan cukup terasa di rumah peninggalan bapak. Burhan terbangun karena suara daring teleponnya. Halo Han, Siapa ini? ini aku Han. Oh, kamu. Ada apa, Ran? Kok pagi-pagi udah telepon? Emangnya nggak boleh? Bukan begitu. Emang ada apa? Gimana kamu di sana? Baik-baik aja kan? Sampai sekarang sih masih baik. Tapi Ran, semalam aku dapat gangguan. Gangguan apa maksud kamu? Iya. Jadi, semalam itu waktu aku mau masuk ke dalam rumah, ada sedikit suara misterius yang memanggil nama aku. Hah? Siapa? Ya, aku nggak tahu. Aku nggak berani nengok belakang. Oh, mungkin cuma suara angin aja kali. Kamunya aja yang parno duluan. Udah ya, nggak usah dipikirin lagi. Oh iya, kamu jangan lupa bersih-bersih ya. Iya sayang. Nanti aku mau beli perlengkapan bersih-bersih dulu nih. Ya udah ya, udahan dulu. Aku mau mandi. Iya, kamu semangat terus ya sayang. Walau terasa berat, Burhan mencoba bangkit menuju kamar mandi. Ia baru sempat melihat ke sekeliling rumah peninggalan bapak. Semua perabotan masih utuh. Hanya saja kondisinya banyak tertutup debu dan kotor. Begitupun foto-foto keluarga masih menempel rapi di dinding, dan yang paling mencuri perhatian adalah lukisan ibu yang seperti memiliki nyawa di dalamnya. Lukisan itu kini terasa lebih menakutkan. Di sisi dinding lainnya masih terlihat bercak sisa darah yang mungkin berasal dari pembunuhan keluarga Burhan. Bercak darah itu sangat tidak beraturan, seolah bapak, ibu, dan Mbak Lestari mencoba memberikan perlawanan saat akan dibunuh. Kematian mereka memang aneh, karena jika dilihat tidak ada barang-barang yang hilang di rumah itu. Saat Burhan sedang melihat bagaimana bercak darah itu dan ingin menuju ke kamar mandi, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara tangisan. Suara tangisan itu terdengar dari arah kamar mandi. Dan kali ini, Burhan sangat penasaran. Ada orang di dalam? Ah, masa iya ada orang? Hanya ada sebuah boneka di atas wastafel. Loh, apa-apaan ini? Boneka. Tunggu, ada surat. Perlahan Burhan mencoba meraih boneka itu dan mengambil surat yang ada di depan boneka. Kalau saja waktu itu aku tidak sakit. Hah? Apaan ini maksudnya? Siapa yang nulis surat ini ya? Dengan surat itu, Burhan sedikit mendapatkan petunjuk untuk bisa mengungkapkan siapa pelaku pembunuhan keluarga.